Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan. Bersama kami Gereja Mula-Mula, kembali kita datang dan bersekutu, bertemu di dalam doa pagi pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan jiwa kita untuk bisa datang bertemu dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Karenanya kami mau datang kembali. Kami ingin naikkan syukur, pujian kami buat semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan hati kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, yang membuat hati kami boleh menangkap isi dan pikiran-Mu ya Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan sepanjang hari ini kiranya berkenan di hati-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu, menyembah. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Di dalam hadirat-Nya kita boleh mengalami perjumpaan muka dengan muka. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain, Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Amin. Besar kuasa-Mu, tiada lain. Amin. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Inilah pengakuan kami, biar setiap apa yang keluar dari hati kami, pujian kami menyenangkan Kau Tuhan. Mari bersama katakan lagi lagu pujian ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati
supaya kami layak Kau dapati kudus, tidak bercacat dan bercela. Yes, amin. Ku serahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan namamu, ya Tuhan. Kami boleh mengalami anugerah-Mu. Biar setiap kami yang datang pagi ini, kiranya Engkau menilik hati kami satu persatu. Kau berikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami pergumulan. Kau Allah sendiri yang akan memulihkan hati dan hidup kami. Karenanya Tuhan, biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, Saudara, biar setiap kita yang hadir alami perjumpaan dengan Tuhan. Jika engkau sakit hari ini, jika engkau mengalami pergumulan, biar hati iman kita boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia akan memberikan engkau kekuatan, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Percayalah dan bertahanlah menjadi orang-orang yang setia, yang mengalami anugerah Tuhan. Haleluya, kami sembah, yang kami tinggikan, terimalah-Mu Tuhan. Kalau kami ada semua karena kebaikan, anugerah-Mu yang begitu besar, rahmat-Mu yang selalu baru yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau setia. Kau Allah yang layak ditinggikan. Amin. Kau Haleluya. pernah berubah, Allah yang setia. Mari Yesus, angkat imanmu. Kita mau pandang Dia, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kembali bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Naikkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih Tuhan. Amin. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Selamanya kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Thank you Jesus, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, ada pengertian yang beredar itu begini, Saudara.
semua dosa itu sama. Seolah-olah lupa berdoa sama dengan membunuh misalnya. Tentu saja tidak sama. Kita itu tidak boleh pakai pikiran diri sendiri. Kita harus pakai Alkitab sebagai referensi kebenaran. Kita harus tanya Tuhan. Jangan pakai pikiran atau logika diri sendiri. Nanti salah, ya. Tidak semua dosa sama. Itulah sebabnya saya menganjurkan kita semua harus rajin belajar firman Tuhan agar tidak salah pengertiannya. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang baru di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan pencerahan yang dari Tuhan, bukan yang berdasarkan pikiran kami sendiri. Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan pesan-pesan Tuhan kepada seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak semua dosa sama. Ini harus dijelaskan memang. Memang semua dosa Tuhan tidak berkenan, tentu. Karena dosa itu kan tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi dosa itu ada tingkatannya, tidak semua dosa sama. Ya, tidak semua dosa memiliki tingkat kesalahan atau dampak dan hukuman yang sama. Tidak. Alkitab membedakan antara dosa karena kelemahan, dosa yang disengaja, dan dosa yang mencapai tingkat pemberontakan yang sangat serius kepada Allah kita. Beda. Pemberontakan Lucifer menjadi setan sekarang ini tidak bakalan diampuni Tuhan. Dosa yang itu tidak pernah diampuni lagi. Beda dengan manusia. Manusia masih mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Di situ saja sudah jelas bedanya, saudara. Apalagi kalau kita baca ayat Alkitab. Ya. Jadi jangan membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal saja. Harus utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Baru kita bisa membuat kesimpulan setelah tahu gambar besarnya. Kan begitu ya. Banyak orang itu ayatiah, tidak alkitabiah. Nah, ini yang menyebabkan banyak tafsir menjadi tidak tepat atau salah. Semua dosa memang berdampak ketidakperkenanan Tuhan, tapi tidak semua dosa sama. Semua dosa memerlukan pengampunan dari Kristus, tapi dampaknya tidak sama, tergantung bentuk dosanya. Ya, tentu saja dosa menipu orang beda dengan dosa selingkuh. Kalau selingkuh bisa terjadi perceraian, kalau menipu orang bisa terjadi masuk penjara. Beda-beda akibatnya. Ya, di samping itu memang intensitasnya atau tingkatannya berbeda. Ya, contohnya ini. Contoh. Buktinya Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Coba kita baca Yohanes pasal 19. Sebentar ya. Yohanes pasal 19. Ayatnya yang ke 11. 19 ayat 11, saudara. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu," nah perhatikan baik-baik, "Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ada kata lebih besar, artinya ada tingkatan dosa, saudara. Itu sebabnya mahkota juga ada tingkatannya. Nanti di surga ada orang yang mendapatkan mahkota lebih besar dari yang lain. Diberi kuasa tentang 10 kota, yang lain 5 kota, lain-lain, saudara. Ya, tapi tentu saja yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, lebih banyak. Jadi lebih besar dosanya, kata Tuhan Yesus. Artinya ada dosa yang lebih berat dibandingkan dosa yang lain.
Faktanya lagi, ada dosa yang tidak diampuni loh oleh Tuhan. Ya. Jadi tidak semua dosa itu sama. Ada dosa yang tidak diampuni. Coba kita baca Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, ada dosa yang tidak diampuni sama sekali. Nah, ini jelas menekankan bahwa tidak semua dosa sama. Dosa yang dilakukan itu apa sih arti dosa itu? Dosa itu bukan hanya perbuatan jahat kriminal loh, saudara. Dosa itu ketika seseorang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu sudah merupakan dosa. Tapi tentu beda dengan dosa kriminal. Itu ketidaktepatan. Nah, beda. Jadi kalau seseorang belum sempurna, masih dalam keadaan meleset, itu berdosa juga. Tapi bukan berdosa yang jahat gitu. Ada dosa yang merupakan kelemahan, ada dosa yang dalam rangka dibereskan, lain-lain ya saudara. Itu sebabnya kita dilarang berbuat dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena dari yang kecil bisa jadi besar. Makanya dosa itu juga progresif. Kalau orang mulai dengan dosa kecil, nanti lama-lama dosa itu kalau diulangi terus, intensitasnya naik. Bertumbuh, makin lama makin besar intensitasnya, dan melahirkan dosa yang lain lagi yang lebih jahat lagi, sehingga akhirnya rusak total. Bahkan bukan tidak mungkin akhirnya akan sampai pada taraf menghujat Roh Kudus. Kan tingkatan menghujat Roh Kudus itu tidak terjadi tiba-tiba. Proses dosa kecil dulu, lalu bertumbuh, makin besar, akhirnya menghujat Roh Kudus, sehingga pasti binasa, tidak pernah mendapatkan pengampunan lagi. Itulah orang-orang yang mengeraskan hatinya sampai mati, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya, pantas binasa memang. Nah, ini ya saudara, jadi jangan menganggap semua dosa itu sama saja. Sebab pengertian akan semua dosa sama saja itu bahaya. Nanti ada orang yang sudah jatuh dalam dosa, kecil besar sama, sekalian besar saja gitu. Sebaliknya, ada orang yang nganggap enteng nih. Kalau beda berarti dosa kecil aja dulu nggak apa-apa. Hati-hati. Dosa itu pun bertumbuh. Tingkatannya bertumbuh terus. Makin dilakukan terus, makin dia naik tingkat. Makin berat. Dan akhirnya, kalau kebablasan, lewat daripada batas, ia masuk kepada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, sehingga pasti binasa. Saudara, jangan pernah buat dosa sekecil apapun, meskipun dampaknya beda-beda. Untuk apa? Lebih baik kita menjadi berkat. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar dicerahkan sehingga kami mengerti bahwa kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tidak berbuat dosa sekecil apapun, sehingga nantinya bisa bertumbuh menjadi dosa yang besar. Terima kasih untuk gerejamu ini Tuhan. Tuhan berkati program doa pagi ini. Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan renungan pagi ini. Dan semuanya Tuhan, berkat yang dari Tuhan kami syukuri. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.